Record. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi untuk pertemuan ketiga mata kuliah basis data ini kita akan belajar mengenai DDL dan DML. Kan kemarin kita udah belajar definisi-definisi mengenai basis data itu apa, database itu apa, lalu struktur dari database itu apa, table itu apa, atribut apa, kita udah belajar. Bahkan kita udah belajar juga mengenai ERD ya, Entity Relational Diagram. Sekarang kita akan belajar gimana caranya kita ngebuat satu database atau bahkan satu buah table yang saling terhubung satu sama lain. Jadi kan definisi dari database itu dia gabungan dari table yang saling terhubung gitu ya. Jadi datanya itu dapat terintegrasi, integrate gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar gimana sih cara ngebangun si database ini, cara codingnya gimana. Jadi bahasa yang digunakan dalam memprogram atau membuat sebuah database itu disebut dengan SQL. Untuk kepanjangannya SQL mungkin teman-teman bisa coba cari ya di Google, saya juga lupa. Pokoknya key-nya tuh query, L-nya tuh language. Kalau nggak salah structural query language deh, SQL itu. Nah, jadi SQL itu dia digunakan untuk membuat suatu database, membuat tabel, menginsert data ke tabel, atau bahkan membuat relasi antar tabel. Nah, lalu si DDL atau si SQL ini juga dia dibagi menjadi dua tipe gitu, tipe bahasanya. Yang pertama yang disebut dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi data definition language itu dia adalah perintah yang digunakan untuk memanipulasi database atau table. Jadi itu gunanya si DDL ini nih, pokoknya teman-teman garis bawahi, kalau si DDL ini dia gunanya untuk membuat database, membuat table, tapi dia tidak ada sangkut pautnya dengan data. Nah, lain halnya dengan DML atau yang disebut dengan data manipulation language. DML ini dia kait ratannya dengan si data. Jadi dia tuh tidak ada hubungannya dengan tabel atau dengan database, tapi dia keterkaitannya itu lebih condong ke si datanya. Gimana kita memasukkan data, gimana kita menghapus data, gimana kita mengupdate data, itu kita akan menggunakan DML. Nah, kalau teman-teman belajar lebih lanjut mengenai basis data, ada juga yang disebut dengan NoSQL. Pernah dengar nggak NoSQL? Ini anak-anak SMK nih, mesti biasanya pada jago-jago nih codingnya. Halo? Ada yang tahu nggak pengertian dari NoSQL? Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Kayak dokumen gitu ya? Bukan. Jadi kalau SQL itu dia kan sesuai dengan definisinya ya. SQL, Structural Query Language. Jadi dia si database itu terstruktur, jumlah kolomnya itu berapa, jumlah tabelnya itu berapa. Jadi dia sudah terstruktur, dia sudah ada frame-nya gitu. Nah, lain halnya dengan NoSQL. NoSQL itu dia singkatan dari Not Only SQL atau Not Only Structure Query Language. Jadi dia itu data data si table atau si database-nya ini dia tidak terstruktur. Jadi misalnya kalau kita punya tabel kayak gimana ya, misalnya contohnya di sini saya bikin baru lagi aja nih. Misal kalau di SQL itu dia ada satu table itu memiliki 5 buah kolom seperti ini. Misalnya kolomnya ID, nama, asal sekolah, nomor HP, misalnya alamat. Nah, dia kan terstruktur ya. Jadi ketika kita mau input datanya itu, misal ID 1 namanya Amin, sekolahnya misalnya UNAS, nomor HP-nya plus 62 berapa gitu. Alamatnya di mana. Nah, ini kan struktur. Jadi dia ketika dia menginsert data-data yang perlu disiapkan itu dia ada ID, ada nama, ada asal sekolah, ada nomor HP, ada alamat. Kalau SQL itu seperti itu. Nah, lain halnya dengan si NoSQL atau Not Only SQL tadi. Not Only SQL tadi, dia jadi datanya itu berbentuk satu himpunan atau berbentuk satu bisa dibilang
satu array lah ya, satu string data. Contohnya kayak gini. Di data pertama misalnya saya mau nulis di sini nama, lalu misalnya namanya Firza. Lalu misalnya itu ID dulu deh. ID-nya 1 misalnya, namanya Firza, lalu asal sekolahnya misalnya UNAS. Nah, saya nggak mau masukin nomor HP dan alamat, tapi di data kedua itu ada data misalnya, data yang dimasukkan juga, ID-nya 2 misalnya, namanya Riyad misalnya. Lalu dia ada nomor HP-nya. Nah, dia kan sudah terstruktur banget ya. Jadi yang atas itu dia ada nomor HP-nya, yang bawah ada nomor HP-nya, yang bawah itu dia tidak ada nomor HP-nya. Nah, jadi definisi NoSQL itu seperti itu. Nah, biasanya si NoSQL ini dia digunakan untuk data-data yang besar. Itu tolong udah. dulu ya. Dia share apa? Ishak, Rimio. Saya share istri ini. Ini siapa? Oke, lanjut lagi. Jadi kalau si NoSQL itu seperti itu. Biasanya si NoSQL ini dia digunakannya untuk apa sih? Jadi si NoSQL ini biasanya dia digunakan untuk big data atau untuk data mining, atau mungkin dia untuk satu sistem informasi yang benar-benar nyimpan datanya sangat besar. Contohnya seperti Google. Google tuh dia nggak pakai SQL, dia pakainya NoSQL. Dia pakai tipe database itu namanya graph. Kalau si Facebook deh, maaf Facebook. Oke, balik lagi ke SQL tadi. Nah, untuk membuat satu database, kita menggunakan satu buah atau satu bahasa yang disebut dengan DDL. DDL itu disebut dengan Data Definition Language, yakni perintah yang digunakan untuk memanipulasi database atau table. Contohnya, untuk membuat table, kita bisa menuliskan create. Lalu untuk mengubah struktur table, kita dapat mengetikkan alter. Dan untuk menghapus table, kita dapat menggunakan drop. Nah, langsung aja. Tadi kan saya tanya nih, teman-teman udah install XMPP apa belum? Sekarang kita coba langsung praktek aja. Kita akan membuat sebuah database, di mana di database itu dia akan ada sebuah table yang bernama mahasiswa, dan mahasiswa ini memiliki 4 buah kolom. Di antaranya ada kolom NPM, ada kolom nama, dan kolom alamat dan prodi ya. Tadi saya mute ya semuanya. Sekarang saya unmute lagi, tapi tolong teman-teman suaranya jangan ini ya, jangan bersuara dulu gitu. Nah, teman-teman kalau yang mau unmute silakan unmute gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya mohon maaf jangan ada suara dulu. Nah, jadi untuk membuat sebuah table, sekarang kita buka dulu XMPP-nya ya. XMPP-nya kita buka. Teman-teman udah download kan ya? Udah install ya XMPP-nya tadi dari semester 2 katanya udah ada ya. Nah, sekarang XMPP-nya kita buka. Nih, tampilan XMPP-nya seperti ini. Lalu teman-teman bisa aktifkan yang ini nih. Yang baris kedua, MySQL ya. Diklik start saja sampai si modulnya ini berwarna hijau. Nah, setelah XMPP-nya berwarna hijau, berarti XMPP-nya sudah aktif. Lalu teman-teman buka command prompt, CMD ya, di sini. Tulis di search ininya, CMD. Nah, hingga seperti ini. Lalu teman-teman masuk ke dalam path atau ke dalam folder tempat teman-teman menginstal XMPP-nya. Contohnya di sini saya menginstal XMPP-nya itu di E, di program file. Lalu di folder XMPP nih, langsung ya. Berarti saya masuk di sininya E. Saya masuk ke CD XMPP.
Lalu di XMPP ini, dia ada satu folder namanya MySQL. Ini dia foldernya. Teman-teman masuk lagi ke MySQL-nya. Lalu masuk lagi ke satu folder, yakni folder bin. Nih, folder bin. Tulis cd bin. Jadi, teman-teman masuk ke tempat teman-teman menginstal XMPP. Di dalamnya ada folder MySQL, dan di dalamnya lagi ada folder bin. Hingga seperti ini ya. Nah, coba teman-teman ikuti dulu. Setelah masuk ke folder bin, seperti ini, teman-teman bisa tulis MySQL, -u, spasi root, lalu enter. Nah, maka teman-teman akan masuk ke dalam database-nya. Sampai ada tulisan MariaDB seperti ini, atau mungkin MySQL. Kalau misalnya ada pesan error, berarti teman-teman belum mengaktifkan si MySQL-nya. Si MySQL yang ada di XMPP-nya, teman-teman belum aktifkan berarti. Kalau seperti itu. Oke, sejauh ini gimana? Ada kendala atau tidak? Untuk dalam mengaktifkan si XMPP-nya? Sebentar, Pak. Saya bingung. Ayo, coba. Coba dulu, gimana? Bingung gimananya? Aduh, saya bingung file saya di mana. Biasanya kalau yang nggak diatur-atur, dia nggak di config di operating sistemnya, biasanya dia adanya di C ya. C, Iya. lalu XMPP ya biasanya. Tadi gimana, Pak? Pertama, ini tulis CD. Ini saya tulis di notepad ya, biar bisa gede. Notepad. Misalnya teman-teman adanya di C kan. Masuk dulu ke C, nulis seperti ini. Format, font, ukurannya 24. Nah, seperti ini. Misalnya masuk dulu ke C, komennya. Terus teman-teman masuk ke CD, XMPP. Ini boleh kecil, boleh besar. Lalu MySQL, lalu bin. Di enter. Jadi di enter ya, enter. Jadi, C dulu, lalu tulis CD, enter lagi. Nah, udahnya tulisin di sini MySQL, -u, spasi root, enter lagi. Sampai ada tulisan MariaDB seperti gini. Biasanya kalau teman-teman installnya XMPP yang terbaru, dia pakainya MariaDB. Tapi kalau misalnya XMPP-nya versi jadul, dia masih pakai MySQL. Gimana? Kok nggak jadi? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Errornya gimana? masih di C. Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Nah, mungkin kita coba lanjut dulu ya. Ntar kalau yang nggak bisa, kita ini aja. Kita coba lagi. Ntar bisa share screen juga, teman-teman yang nggak bisa. Coba ntar teman-teman saya kasih privilege untuk share screen. Supaya bisa nanti kita bantu, kita sama-sama. Nah, lalu untuk ngecek, perintah untuk ngecek database apa aja yang udah kita punya, yang udah ada di komputer kita bisa pakai perintah show, seperti ini, show. Lalu di belakangnya diikuti dengan database seperti ini. Belakangnya jangan lupa dikasih titik koma. Nah, jadi database yang ada yang kita miliki di komputer kita ini ada database seperti berikut nih. Di sini saya ada database universitas, database tes, PHP-MyAdmin, MySQL, dan lain sebagainya. Perintahnya seperti ini ya. Perintahnya saya tulis di sini aja deh. Show data bases titik koma enter. Gimana? Bisa nggak? Belum, Pak. Belum. Yang tadi Bisa Pak, bisa. Bisa ya. Tadi yang nggak bisa, kendalanya di mananya? masih di awal. Di awal. Iya, masih C, user, Vina gitu. Ini yang nggak bisa siapa sih? Coba share screen aja ntar. Coba saya ini. Saya stop share screen dulu ya. Yang nggak bisa siapa? Vina ya? Vina ya? Alia. Bentar. Ali. Coba Vina bisa nggak share screen? Enggak. Bisa share screen. Coba deh share screen deh. Nah. Sudah belum? Belum ya, belum muncul ya. Oi. Coba Vina, saya jadiin host dulu, tapi nanti Vina jadiin saya host lagi ya.
supaya bisa dia bisa sih. Oh ini start video. Harusnya bisa. Allow record my host waiting lah hanya bisa nggak sih? Host disable Tes kan? Host disable pas tes. Oh di disable ya? Yaudah nih Iya. Vina saya jadiin host dulu coba deh. Coba share screen Vin. Kendalanya di mana? Di share screen dulu. Oke. CD, XMPP, MySQL, bin, the system cannot find the path. Oh dia installnya belum nggak di situ Vin. Coba deh Vina buka ini file explorer deh. Coba buka file explorer-nya. Nah, coba buka dulu. Ya ini kata si Ahmad bener nih dia katanya. Coba tempat foldernya itu katanya. Coba buka deh itunya file explorer. Belum ya? Nah, itu adanya di XMPP ada nggak di situ? Bawa lagi dia nggak ada XMPP-nya ya. Oh, ada XMPP di C ya, benar ya? C, lalu MySQL, buka, ada nggak di situ? Atas. MySQL, nah itu diklik MySQL-nya. Coba. MySQL, nah itu tuh ada MySQL atas. Lalu bin, nah, ada itu. Sebenarnya harusnya ada ya. Coba deh, balik lagi. Ke itunya, comment prompt-nya deh. Harusnya itu ada ya. Coba balik lagi ke comment prompt-nya, Vin. XMPP, MySQL, bin. Harusnya bisa ya. CD. Oh, enggak. Itu Vina, coba tulis dulu CD. Tulis CD. Ya. Spasi, titik-titik. Spasi, titik. Spasi, pakai spasi. Oh, CD, spasi dulu. Titik 2 kali. Lalu slash. Titik-titiknya 2 kali aja. Lalu slash. Titik 2 kali lagi. Enter. Nah, sekarang Vina tulisin CD, XMPP, MySQL, bin. Seperti tadi. Ya. XMPP slash MySQL slash bin. Bin ya. Nah, enter. Lalu tulis MySQL. Itu belum ya? Belum, salah. Oh iya, MySQL ya. lokasi XMPP slash MySQL SQL ya. SQL slash bin. Enter. Terus tulis MySQL. MySQL spasi min u minus u spasi kecil aja deh. U-nya kecil. Minusnya 1 kali aja. Minus u spasi root ROOT spasi ROOT. Enter. Udah. Nah, enter deh. Belum dinyalain ya? Udah. Oh, udah masuk ya. Nah, sekarang udah bisa. Coba sekarang tulis show databases. SHOW databases. Spasi databases. Belakangnya pakai titik koma. Pakai S. Databases. Nah, titik koma. Enter. Nah, karena udah bisa ya. Oke, sekarang Vina udah bisa. Coba Vin, balikin lagi ke saya ininya. Hostnya. Tadi siapa lagi? Alia ya yang nggak bisa ya? Saya, Pak. Iya, Alia ya. Coba Vina balikin dulu ke saya ininya, share-nya. Gimana? Caranya yang bagian saya, yang kotak ada gambar sayanya, diklik kanan, lalu terus di situ ada tulisan jadikan saya host.
Gue more. Dia baris kedua atau ketiga gitu ya tadi. Udah belum? Oh ya, make whole. Nah, bisa nggak? Udah ya? Oke, Udah. sekarang siapa lagi tadi yang nggak bisa? Alia ya? Alia ya? Oke, Alia sekarang saya jadikan host ya. Astagfirullahaladzim. Oke, Alia. Mana sih? Make host. Nah, silakan Alia di share screen. Nggak bisanya di mananya gitu. Nah, itu dia dia nggak ada. Dia ada sih MSI-nya, skill-nya nggak ada. Coba tulis dulu Alia. Alia tulis CD XMPP deh. CD. Gimana nih Pak? Dia ulang. Nggak apa-apa, coba tulis dulu. Spasi XMPP. Enter coba. Udah enter dulu aja. Oh, ternyata bukan di situ. Alia ini di D ya? Kayaknya di C deh. Ya. Sekarang tulis dulu deh, C besar. C besar, titik 2. Nah, enter. Lalu CD, tulis CD. Spasi titik 2 kali. Slash. Titik 2 kali lagi. Dia nggak pakai spasi ya titiknya. Yang belakangnya juga CD. Jadi dia CD spasi titik-titik slash titik-titik. Itu yang belakangnya juga dia nggak pakai spasi. Nah, iya. Nah, itu titik. Nah, itu spasi yang di antara slash juga nggak usah pakai spasi. Jadi di antara slashnya, nah ya. Itu kosongkan, nah itu juga depannya. Enter. Lalu tulis CD XMPP. Itu si Yoga tuh dia coba kopas aja tuh, bisa tuh pakai yang punya si Yoga. XMPP slash MySQL slash bin. Ternyata dia di C-nya nggak ada ya, nggak ada MySQL. Coba deh buka file Explorer-nya, lihat. Yoga gregetan deh katanya. Mohon maaf. Coba deh buka itunya, lihat. Buka apa? File Explorer-nya. Dilihat Ada di sini Pak. di mana? Ada di mana? Di D atau di C? Di D. Oh, di D ya ternyata. Berarti tadi salah ya, balik lagi dari D berarti. Di D. D, tulis D besar, titik 2. Tapi di D tadi foldernya XMPP nggak ada ya? Coba buka dulu deh file Explorer-nya. Saya pengen lihat file Explorer. Ini. Oh, ini share screen-nya salah ya, karena share screen-nya ke yang semuanya gitu. Ini hanya bagian CMD-nya aja yang share screen. Gimana tuh Pak gantinya Pak? Gantinya stop share screen dulu. Di stop share screen-nya. Coba. Nah, share screen lagi, share screen-nya pilih yang itu yang whole screen-nya gitu. Dia yang semuanya. Nah, yang seperti ini. Nah, buka di D ya. SMPP-nya ada nggak? Ini saya masukin di sini. Di mana? Mana SMPP-nya? Di sini. Oh, di Office 2 ya. Terus SMPP-nya, oh dia nggak folder SMPP ya. Ya udah berarti balik lagi deh ke CMD-nya. Coba buka CMD-nya. Berarti kalau case-nya Alia nih tulisnya CD spasi Office 2 tadi ya nama foldernya. Office 2 slash MySQL slash bin
Enter deh. Lalu tulis MySQL spasi min u Min? min u kecil spasi root. Itu background apa backgroundnya apa Super Junior apa BTS? BTS, Pak. Oh, BTS ya. Army, Pak. Enter deh. Nah, dia udah bisa. Nah, sekarang udah bisa. Scroll ke bawah. Sekarang tulis coba show 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 SH spasi databases. Nah, titik koma ya. Belakangnya kasih titik koma. Titik koma yang ini, semikolon. Oh, maaf, Pak. Nah, ya enter deh. Nah, itu database-nya udah berhasil ya. Oke. Balikin lagi ya ke saya host-nya. Siapa lagi ayo yang ini masih belum bisa? Ada lagi nggak? Ini Ahmad udah bisa, Ahmad? Udah, Pak. Udah ya? Lah, Ahmad? Udah. Belum, Pak. Itu mah cutting. Apa cutting? Pasti bisa. Ini udah dibalikin ke saya, udah balik lagi. Oke, langsung lanjut aja ya, lanjut. Nih, jadi kita tadi udah berhasil ya masuk ke database-nya. Sekarang gimana nih caranya untuk bikin database? Untuk bikin, dia tetap ada 40 menit ya durasinya ya. Ntar kita lanjut lagi ya kalau durasinya habis. Kenapa ada durasinya? Durasinya kayaknya ini harus nunggu 1 kali 24 jam dulu deh supaya durasinya hilang. Jadi tadi saya ngajuin akun Zoom supaya dia nggak ada 40 menitnya. Itu pakai akun emailnya UNAS gitu. Tapi ternyata harus ditinjau dulu sama pihak si Zoom-nya 1 kali 24 jam. Paling nanti mata kuliah atau ntar kita lanjut aja ya. Kita bikin Zoom lagi gitu. Baik, Pak. Oke. Perintah untuk bikin database. Nih, untuk bikin database mungkin di sini aja ya. Perintah untuk bikin database. Teman-teman bisa tulisin create database spasi nama database-nya. Nama database seperti ini. Atau mungkin kalau saya tulis di notepad yang tadi, perintah untuk bikin database, teman-teman bisa tulis create spasi database, spasi nama database apa, tapi nggak perlu pakai ini nih. Ini gini deh, nama database-nya aja. Misal saya mau bikin database-nya Universitas UNAS misalnya. Saya tulis di sini create database UNAS misalnya. Nah, kalau misalnya dia muncul tulisan query oke, berarti database yang tadi kita buat itu berhasil kita buat gitu. Yang tadi kita tulisin itu database-nya berhasil kita buat. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya kita tulis lagi tadi show databases titik koma enter. Nah, ini di sini di daftar database-nya ternyata berhasil kita buat nih si database UNAS-nya. Gimana? Ada kendala? Coba, Pak. Coba dulu deh. Coba, Pak. Coba dulu deh. Coba dulu. Ya, coba dulu. Bentar. Ini perintahnya ini ya. Wah, saya error, Pak. Iya, Errornya Pak, gimana? Errornya gimana? Error 1064. You Error? have an error in your SQL. You have an error in SQL. Nulisnya salah. Itu nulisnya salah. Harus nulisnya sama nih, create spasi database. Nggak pakai S di belakangnya ya. Yang atas kan yang show tuh dia pakai S di belakangnya, databases. Kalau yang bawahnya tuh dia nggak pakai ini ya, nggak pakai S belakangnya aja. Coba lagi deh gimana? Perintah. Wah, saya salah. Salah Tulis, Pak. tulis ya. Nah, kenapa sih? Nah, oke.
Mungkin ini ada pertanyaan nih, kenapa sih yang atas pakai S, yang bawah tuh enggak? Kalau kita belajar bahasa Inggris kan, kalau yang S tuh biasanya dia untuk kata yang jamak. Banyak. Misalnya, shoes ya. Shoes itu kan dia pasang sepatu. Kalau shoes itu sebelah aja gitu. Jadi dia yang bawah itu dia kita hanya membuat satu buah database. Dia jadi perintahnya tuh singular ya. Kalau yang atas itu database plural. Gimana? Udah bisa belum? Database-nya? Udah ya? Nah, kalau udah, teman-teman sebelum teman-teman bisa buat table, teman-teman harus masuk ke database dulu. Terus apa ya? Ini dulu. Suaranya kalah. Pandila. Nah, saya mute dulu ya. Oke, jadi perintah kedua, kalau teman-teman mau bikin table, teman-teman harus masuk dulu ke database-nya. Masuk ke database. Cara masuk ke database-nya, query-nya itu atau DDL-nya itu, use nama database-nya. Nama database. Titik koma, semikolon, lalu enter. Contohnya di sini saya mau masuk ke database UNAS. Saya tulis di sini use UNAS. Titik koma, semikolon, enter. Nah, sekarang di belakang MariaDB-nya ini, di kurungnya, tadinya kan non. Dia database-nya belum dipilih. Sekarang dia ada tulisan UNAS, menandakan bahwa database yang sedang saya gunakan itu adalah database UNAS. Seperti itu. Gimana sejauh ini? Ada kendala lagi nggak? Berarti kalau misalkan pakai yang lain boleh, Pak? Boleh. Kan di sini Misalnya, Bapak. contohnya di sini saya pakai UNAS. Misalnya, teman-teman di sini pakainya database namanya sekolah, misalnya, atau universitas. Teman-teman bisa tulis aja use UNAS, use universitas, tergantung nama database-nya. Terus kalau misalnya mau ganti nih database, misalnya saya di sini kan udah kepalang nih, saya pakai database UNAS. Saya mau ganti ke database universitas, caranya gimana? Tulis lagi aja use universitas. Nah, nanti dia akan pindah, database change, dia akan pindah ke universitas. Seperti itu. Sekarang saya balik lagi ke UNAS. Gimana? Lumayan mengerti, Pak. Lumayan. harus mengerti dong. Nanti kita lancar, Pak. database ya. Kenapa, Pak? Project akhirnya kita bikin satu database yang ada ininya, relation-nya gitu. Itu kita jadi project akhir ya. Jadi biar teman-teman nanti teman-teman bisa bikin database. Oke. Kalau bikin lagi berarti create lagi ya, Pak? Kalau bikin lagi, bikin create lagi. Tapi namanya tuh nggak boleh sama ya. Misalnya nih teman-teman udah bikin universitas. Nah, otomatis nggak bisa lagi. Lalu untuk si SQL ini juga dia nggak ini ya. Sifatnya tuh dia nggak case sensitif ya. Jadi ketika teman-teman misalnya nulis show database create database universitasnya, misalnya universitas U-nya gede gitu. Sama U-nya kecil, dia sama aja. Karena nanti yang akan terbentuk di database-nya semuanya kecil. Misal saya bikin create database UNAS 2. Misalnya U-nya gede. UNAS 2. Titik koma, enter. Nah, ketika kita lihat lagi, si UNAS 2 itu dia semuanya kecil gitu. Jadi U yang ditulis gede itu dia nggak ngaruh. Gitu. Oke. Mungkin kita bisa lanjut lagi ya. Sekarang kita akan coba perintah untuk membuat tabelnya ya. Tadi kita udah bikin database-nya, udah masuk ke dalam database-nya. Sekarang kita akan masuk ke dalam tabelnya. Perintah untuk bikin table. Perintahnya itu atau DDL itu create table. Di sini nama tabelnya, nama table. Lalu dia atau mungkin saya di sini udah ada nih, contohnya kayak gini, create table, misalnya di sini nama tabelnya mahasiswa, lalu di bawahnya itu didefinisikan nama kolomnya. Ini kolom yang pertama adalah NPM, kolom yang kedua adalah nama, kolom yang ketiga adalah alamat, dan kolom yang keempat adalah prodi. Lalu apa yang dimaksud dengan char 10 ini? Char 10 ini adalah tipe datanya. Jadi sama halnya dengan pemrograman di C atau mungkin C++, dia ada
tipe datanya si kolom SQL ini. Contohnya NPM ini dia tipe datanya char 10. Lalu dia spasi primary key. Maksudnya itu apa? Primary key itu adalah penanda atau kolom penanda bahwasanya si NPM ini dia nggak boleh sama. Misal ada mahasiswa namanya Andi, sama-sama Andi. Nah, tapi dia NPM itu nggak boleh sama, nggak boleh memiliki nilai yang sama. Misal NPM saya, nomor induk mahasiswa saya ketika kuliah dulu G6511700031. Nah, mahasiswa lain tuh nggak boleh punya NPM yang sama dengan saya, yang G6511700031 ini. Mahasiswa lain berarti harus misalnya NPM-nya 0032 gitu. Nggak boleh sama gitu. Nggak boleh autentik. Jadi dia bersifat unik. Nah, teman-teman bisa tulisin di sini primary key, spasi not null. Not null itu dia pertanda bahwa ketika kita menginput data, si NPM ini tidak boleh dikosongkan. Jadi harus diberi nilai. Nah, lalu yang kedua ini nama, tipe datanya varchar, alamat varchar juga, dia not null juga, dan prodi varchar juga. Lalu yang di dalam kurung ini dia adalah ukuran dari si varcharnya. Nah, lalu apa sih Pak bedanya si char dan si varchar? Misal kita definisikan di sini varchar 10. Kalau dia tipe datanya varchar 10, dia harus diisi dengan karakter dengan jumlah 10 digit. Contohnya G6511700031 kan ini 10 digit ya. Ketika kita input si NPM itu dengan nilai G65117003 aja, nggak ada satunya, kan ini hanya 9 digit. Nah, dia akan memunculkan pesan error. Jadi itu untuk tipe data, ini akan error ya. Error. Ini untuk tipe data char. Lalu bedanya varchar, ketika kita definisikan, ini misalnya char 10 ya. Char 10. Dia ini 10 digit. Dan ini 9 digit. Jadi ketika dia masukinnya kurang dari 10 digit, atau lebih dari 10 digit, dia akan memunculkan pesan error. Jadi dia harus absolut mutlak nilainya 10. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih kalau si char itu. Nah, beda halnya dengan si varchar. Ketika kita definisikan varcharnya itu 25 atau 10 di sini, dia nilainya boleh G6511700031 atau 10 digit juga. 10 digit. Nah, dia bisa juga lebih dari 10 digit, saya 9 digit seperti ini, dia nggak akan mungkin error gitu, tidak akan memunculkan pesan error. Dan namun dia tidak boleh lebih dari 10 digit ini. Ketika kita kita bikin 311 misalnya 11 digit, dia akan error. Dia boleh kurang, boleh sama, namun tidak boleh lebih kalau si varchar itu. Definisi varcharnya. Nah, sekarang kita tulis di sini cara membuat table. Di sini kita kopas saja perintahnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini nama tabelnya. Nama table. Lalu ini nggak usah ditulis ya, yang kutip sama kurung sikotnya nggak usah ditulis, diabaikan. Lalu di sini dikasih kurung bulat buka, lalu enter. Saya tadi enter ya. Lalu enter. Lalu yang selanjutnya baris keduanya itu adalah nama kolomnya. Misalnya nama kolomnya di sini npm, tulis seperti ini. Lalu enter lagi. Baris ketiga sama juga enter, baris keempat enter juga, baris kelima enter, dan diakhiri dengan kurung bulat, lalu di belakangnya diberi semikolon atau titik koma juga, enter juga. Contohnya seperti ini. Saya akan bikin database table mahasiswa. Create table, tadi kan DDL seperti ini ya. Create table. Nama tablenya mahasiswa. Lalu diikuti dengan kurung buka. Lalu nama kolomnya apa nih? Nama kolomnya misalnya npm. Nama kolomnya npm. Tipe datanya apa? Tipe datanya karakter 10. Dia primary key-nya, kita tulis di sini keterangan primary key. Lalu spasi not null, dia tidak boleh kosong. Lalu koma, bukan titik koma ya, bukan semikolon, koma aja, enter. Nama, tipe datanya varchar 25 misalnya, not null.
Lalu misalnya di sini ada apa lagi tadi? Alamat ya, alamat. Varchar 100 misalnya kalau alamat, kan dia bisa panjang di sini. Lalu prodi ya di sini, prodi misal varchar 25 juga dan dia not null. Nah, yang paling bawah ini atau si kolom paling akhir ini dia nggak perlu dikasih koma juga, dikasih koma lagi gitu. Karena dia udah paling ujung gitu. Nggak perlu dikasih koma. Kita enter aja langsung, lalu kasih kurung tutup dan titik koma atau semikolon seperti ini. Enter. Nah, query oke, berarti si tabelnya berhasil dibuat. Gimana sejauh ini, teman-teman? Udah dicoba belum? Proses. Belum, Pak. Ayo, coba dulu deh. Berapa udah? Udah. Berhasil nggak? Query oke ya? Berhasil. Berhasil ya, oke. Yang lain gimana? Udah berhasil juga? Nanti notepad-nya saya share juga ya di apa LMS web kuliah. Oh ya, FYI juga ya, for your information juga. Jadi nanti data yang akan disimpan di database ini atau query-query yang sudah kita simpan ini, nanti itu dia akan disimpan dengan data dengan apa datanya itu formatnya .sql. Nah, si data.sql ini bisa kita buka pakai Notepad. Jadi nanti akan kita buka pakai Notepad dan isi dari si Notepad-nya itu kurang lebih seperti ini, query-query ini gitu. Jadi dia kalau Bapak, Excel kan gimana? Bisa? Ini yang create table kan itu mahasiswa. Iya. Kalau pakai yang lain boleh nggak? Boleh. Tergantung nama table yang mau dibuat. Jadi yang nih gini ya. Jadi kalau misalnya yang saya tulis di huruf gede gini, create table, dia itu DDL. Dia tuh tidak boleh beda, nggak boleh salah nulisnya gitu. Harus create table, absolute gitu, mutlak. Nah, kalau yang saya tulis kecil ini, misalnya contoh mahasiswa, ini itu bisa ditulis, value-nya bisa diubah. Jadi value apa aja. Misalnya nama tabelnya mau mahasiswa, nama tabelnya siswa, nama tabelnya dosen, itu terserah gitu. Sama halnya dengan si NPM, nama, alamat, prodi juga. Dia nama kolomnya boleh apa aja, terserah gitu. Gimana? Lagi dicoba, Pak. Lagi dicoba ya? Oke, buat yang udah berhasil, teman-teman bisa tulis lagi nama satu DDL lagi. Teman-teman bisa tulis di sini describe, lalu spasi, belakangnya dikasih nama table yang udah tadi dibuat. Misalnya di sini saya nama tabelnya mahasiswa ya. Mahasiswa lalu diakhiri dengan titik koma. Nah, perintah describe ini dia mendescribe atau menjelaskan kalau tabel mahasiswa ini strukturnya kayak gimana sih? Kan tadi kita udah buat nih. Tabel mahasiswa ini dia punya kolom NPM, nama, alamat, dan prodi. Tipe datanya char, varchar. Dan primary key-nya ada di NPM. Dan dia bersifat not null atau tidak boleh dikosongkan. Jadi si describe ini, perintah atau DDL describe ini, dia gunanya untuk mendeskripsikan atau menjelaskan detail dari si tabelnya itu. Contoh di sini tabel mahasiswa, detailnya yang ada di bawah ini. Di sini kita tulis lagi untuk detail untuk mengetahui detail table. Perintahnya describe nama tabelnya. Titik koma, enter. Gimana? Udah bisa bikin tabelnya? Saya error, Pak. Errornya gimana tulisannya? Error setelah semuanya tulis error. No database selected. No, oh itu belum ditulis use database yang kan tadi di sini kita di use dulu ya. Nih, database yang udah dibuat ditulis use dulu. Misal di sini use UNAS ya. Coba kamu belum di itu berarti belum di use database-nya. Tulis use
spasi nama database-nya. Lalu di belakangnya dikasih titik koma, semikolon, lalu enter. Iya. Tapi ini dia nggak ada batasan 40 menit ya? Di ininya. Belum ya? Dari tadi belum ya? Gimana? Bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Oke. Bisa kita lanjut? Gimana? Lanjut ya. Nah, kalau tadi DDL create table itu dia gunanya untuk membuat table, lain halnya dengan alter table. Alter table itu dia digunakan untuk mengubah struktur table. Lalu, atau dia dapat digunakan dalam hal mengubah ukuran atau tipe data kolom pada satu struktur table tersebut. Jadi, misal tadi kita udah definisikan si nama ini dia tipe datanya varchar 50. Nah, tipe data si varchar ini mau kita ganti misalnya jadi karakter 50. Nah, kita bisa menggunakan perintah DDL alter table ini. Atau mungkin tadi kita kan udah bikin tabelnya itu memiliki 4 kolom. Ada nama, alamat, prodi, dan name. Kita mau nambahin nih 1 kolom lagi di tabel mahasiswa tadi. Nah, kita bisa gunakan juga perintah alter table juga gitu. Nah, gimana caranya? Untuk menambahkan kolom dalam sebuah table, perintahnya itu untuk menambahkan kolom ke table, perintahnya itu kita tulis alter table. Jadi dia lihat alter table, lalu diikuti dengan nama tabelnya. Lalu di sini ditulis add table. Lalu nama table, nama kolomnya. Bisa kita di sini mau ngasih kolom, misalnya di sini udah ada nama, alamat, fakultas. Misalnya di sini kita akan kasih kolom fakultas ya di si table mahasiswanya. Saya di sini fakultas. Lalu diikuti dengan tipe datanya. Tipe datanya misalnya varchar 25 misalnya, dan dia not null. Not null. Misalnya seperti ini ya, not null. Lalu diikuti dengan semikolon atau titik koma seperti ini. Jadi, alter spasi table, spasi nama tabelnya, lalu add fakultas, dan ini deskripsi, ini lebih ke deskripsi dari si kolomnya. Spasi tipe datanya apa, spasi not null, dan di belakangnya titik koma atau semikolon. Misal saya tulis di sini alter table mahasiswa, add di sini misalnya fakultas, lalu tipe datanya misalnya varchar 25 dan not null misalnya. Titik koma belakangnya. Nah, dia akan kalau misalnya teman-teman ada tulisan query oke, berarti perintah alter table itu berhasil. Nah, kita lihat lagi dengan perintah describe mahasiswa atau describe nama tabelnya. Ternyata si fakultas sudah ada ya sekarang. Jadi di dalam tabel mahasiswa itu sudah ada kolom fakultasnya gitu. Lalu gimana caranya sekarang untuk ngubah si tipe datanya? Misalnya di sini kan tipe data nama itu varchar 25. Saya ingin ganti misalnya si kolom nama ini tipe datanya jadi varchar 50. Caranya kita bisa tuliskan DDL-nya untuk mengubah tipe data kolom pada table misalnya. Kita tulis alter table juga, diikuti dengan nama tabelnya. Lalu di sini ditulis modify. Lalu yang akan kita modifikasi apa nih? Di sini saya yang akan saya modifikasi misalnya adalah nama ya. Nama tipe datanya varchar misalnya. Varchar mau saya ubah jadi varchar 50 dan dia not null. Seperti ini, titik koma. Nah, kurang lebih seperti ini. DDL-nya untuk mengubah tipe data kolom pada table. Misalnya. Kita tuliskan di sini alter table mahasiswa modify. Misalnya nama tadi ya, varchar jadi 50 dan dia not null. Titik koma, enter. Nah, dia oke, query oke. Lalu kita lihat lagi dengan perintah describe mahasiswa.
Nah, sekarang si nama ini tipe datanya bukan varchar 25 lagi, tapi sekarang jadi varchar 50 gitu. Lalu gimana Pak caranya untuk menghapus kolomnya? Misalnya kita di sini punya 5 buah kolom. Saya mau hapus misalnya kolom alamat nih, nggak begitu penting misalnya. Perintah untuk menghapus alamat sama halnya dengan menambahkan tabel tadi, menambahkan kolom pada tabel tadi. Kita menggunakan alter table juga untuk untuk menghapus ya. Menghapus kolom ke table. Tulis di sini alter table. Lalu di sini tulis nama tabelnya, spasi ya, spasi. Nama tabelnya di sini ditulis drop misalnya alamat tadi ya. Dia nggak perlu diikuti dengan tipe datanya, karena kita hanya bermaksud untuk menghapus si kolom alamat ini aja. Nah, DDL-nya seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya, DDL alter, table, spasi nama tabelnya, lalu drop alamat. Misal di sini alter, table, nama kolomnya mahasiswa. Di sini kita tulis drop, alamat. Titik koma, oke, dan kita describe lagi, ternyata alamatnya udah hilang ya. Jadi alter table itu dia gunanya bisa digunakan untuk menambahkan kolom, bisa mengubah tipe data kolom, menambahkan atribut pada kolom. Misalnya kita mau jadiin si npm ini jadi primary key, atau mungkin si nama ini jadi primary key, itu bisa dengan perintah alter table ini. Juga dia bisa digunakan untuk menghapus kolom ya, alter table ini. Nah, contohnya tadi untuk menambahkan kolom pada tabel mahasiswa misalnya, kita bisa tulis alter table add fakultas, tipe datanya apa. Lalu untuk menghapus kolom, kita bisa gunakan alter table mahasiswa drop nama kolomnya. Dan selanjutnya ada perintah namanya drop table. Drop table itu dia digunakan untuk menghapus table. Perintahnya teman-teman bisa tuliskan di sini drop nama tabelnya apa, misalnya nama tabelnya mahasiswa, tapi jangan ditulis dulu. Kalau teman-teman tulis nanti tabel yang tadi teman-teman bikin nanti dia akan hilang. Misal teman-teman bikin lagi aja deh tabel baru, misal di sini create table. Saya di sini tabelnya fakultas misalnya. Fakultas kurung buka misalnya. Tipe kolomnya misalnya di sini saya maunya simple aja, dia ID doang, misalnya. ID, karakter 10, primary key, not null misalnya. Kurung tutup langsung titik koma. Nah, jadi di sini errornya primary aja ya, salah. Create table fakultas primary key, di sini kurang primary key. Nah, sekarang ketika kita udah punya table fakultas, bisa kita tulis describe fakultas. Nah, sekarang table fakultas berhasil kita buat, di mana table fakultas ini memiliki satu buah kolom, yakni kolom ID. Kan kita udah punya 2 table ya tadi. Gimana sih caranya supaya kita bisa tahu di database itu tuh ada berapa table? Nah, cara taunya teman-teman bisa tulis di sini show spasi tables. Kalau si show database study, misalnya show database study gunanya untuk mengetahui database apa aja yang kita punya, kalau si show tables ini, show spasi tables, dia digunakan untuk, mohon maaf ini saya titik komanya salah, salah lagi ya. Show tables ini dia gunanya untuk mengetahui table apa aja yang kita punya di dalam database UNAS ini, database yang sudah kita use tadi. Contohnya di sini di database UNAS kita memiliki 2 buah table. Yang pertama table mahasiswa dan yang kedua adalah table fakultas gitu. Baik, sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau masih belum jelas? Halo? Coba Pak tadi Pak lihat yang table fakultas. Table fakultas gini nih. Create, cara bikinnya ya. Misalnya create table fakultas, dikasih ini kurung buka,
Lalu misalnya ID aja, di sini char 10 primary key not null misalnya, titik koma. Perintahnya kurang lebih seperti ini. Kalau saya enter pasti saya salah karena tabel fakultas ini sudah saya buat. Gimana, bisa nggak tabel fakultasnya dibuat? Belum coba sih, Pak. Coba dulu deh. Saya masih. Soalnya nanti sekarang kita buat dulu nih tabel fakultasnya. Aduh. Nanti si tabel fakultasnya ini akan kita hapus lagi. Kita hanya untuk nyoba ini aja sih, perintah si drop table ini gitu. Tapi cara bikinnya sama kayak yang tadi itu kan, Kak, yang bikin table mahasiswa. Mahasiswa sama aja. Cuma case-nya di sini si fakultas itu hanya punya satu kolom. Yakni kolom ID doang gitu. Tipe datanya karakter 10 dan dia primary key-nya dan dia tidak boleh kosong. Nah, lalu untuk menghapus kolom atau untuk menghapus table pada database, kita bisa tuliskan DDL-nya drop diikuti dengan nama tabelnya. Contohnya di sini nama tabelnya dia fakultas. Titik koma. Drop tables ya. Drop table fakultas. Fakultas titik koma. Nah, maka kalau query oke seperti ini, si table fakultasnya dia akan hilang. Kita coba lihat lagi dengan perintah show tables. Nah, di sini tabelnya hanya ada satu, yakni table mahasiswa. Karena table fakultasnya tadi sudah saya hapus dengan perintah drop spasi table. Spasi nama tabelnya tadi fakultas ya. Mungkin di sini kita tulis lagi untuk melihat table yang ada pada database. Perintahnya show tables, pakai S, jamak. Untuk menghapus table, perintahnya drop table diikuti dengan nama tabelnya. Kurang lebih seperti ini, titik koma juga. Jangan lupa setelahnya enter ya. Enter. Nah, jadi untuk menghapus table itu, perintahnya drop spasi table, spasi nama tabelnya. Kurang lebih seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Untuk materi DDL-nya udah beres nih. Udah, ini kita akan masuk ke perintah DML-nya. Sebenarnya perintah DDL ada lagi. Dia perintah relasional atau menghubungkan antar table. Tapi nanti kita akan masuk materi itu di pertemuan selanjutnya aja. Karena lumayan panjang yang akan dibahas. Gimana, teman-teman? Tugasnya gimana, Pak? Apa? Tugasnya Ya. Jadi gini loh, saya kepikiran ya. Jadi teman-teman tuh saya harap di mata kuliah database ini teman-teman tuh sering nyoba, sering otak-atik. Intinya sering-sering coba lah ya. Jadi nanti di UAS-nya itu saya mau buat UAS-nya tuh hanya 2 jam, kurang lebih misalnya 2 jam gitu. Jadi nanti tiap mahasiswa itu saya kasih studi kasus. Misalnya studi kasusnya bikin database apa, jadi setiap mahasiswa tuh beda. Nah, nanti teman-teman tuh bikin database-nya kayak gimana, dan nanti terakhirnya teman-teman upload tuh si database yang udah teman-teman buat, si file SQL-nya teman-teman upload, dan nanti akan saya periksa gitu. Kurang lebih nanti UTS-nya kayak gitu ya. cuma 2 jam doang, Pak. Iya, 2 jam. Supaya ada challenge-nya gitu. Kalau 1 minggu kan bisa bareng-bareng ngerjain ya, nggak ada challenge-nya gitu. Astagfirullahaladzim. Pak, boleh nanya tentang kompleksitas? Oh, yang itu ya, PAA ya? Kompleksitas ya. Nanya apa? Enggak, ini maksudnya kalau program itu nggak ada looping, berarti kompleksitasnya? Kalau nggak ada looping, berarti kompleksitasnya rendah sih. Kalau nggak ada looping. Karena perintah yang kompleksitas yang paling tinggi itu di bahasa pemrograman itu adalah looping ya. Perintah paling beratnya. Kalau nggak ada looping, berarti dia rendah banget kompleksitasnya. Oh ya, makasih Pak. Oke, sama-sama. Nanti nih PAA yang pertemuan kali ini bakal pusing banget ya.
Saya juga dulu waktu pertama kali belajar materi ini lumayan pusing gitu. Mana ya? Channel algorithm. Kurang lebih kita akan belajar yang ini. Pertemuan 3 nih. Ini sedikit out of topic ya. Kita nanti hari Kamis akan belajar mengenai fungsi eksponensial, fungsi polinomial, dan kompleksitas lebih lanjut lagi. Ini lebih ke ilmu statistiknya sih sebenarnya. Kurang lebih nanti kita akan belajar mengenai ini ya, notasi-notasi seperti ini, grafik-grafik seperti ini. Lumayan pusing ya. Saya juga pusing. Tapi nanti teman-teman ini aja dibawa santai aja. Nanti intinya saya akan kasih saya akan kasih inti-intinya aja yang bisa teman-teman hafalin untuk nanti UTS. Jadi teman-teman alangkah baiknya kalau ngerti semuanya. Tapi kalau nggak ngerti semuanya pun, teman-teman yang penting ngerti inti-intinya gitu. Kita akan belajar mengenai ini. Oke, kita balik lagi ke materi ininya, mata kuliah database-nya. Jadi gimana? Udah coba belum tadi? Tadi yang nanya Agung ya? Yang nanya PAA ya? Halo? Yoga Pak kayaknya Pak. Oh, yoga ya? Gimana? Kita bisa lanjut nggak? Gimana? Lanjut aja ya? Oke, lanjut. Iya, lanjut aja, Pak. Lanjut aja ya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya DML atau Data Manipulation Language. Jadi DML ini dia adalah bagian dari SQL, Structured Query Language, yang perintah-perintahnya itu digunakan untuk memanipulasi data. Dia bukan ke arah database atau ke arah tabelnya, tapi dia lebih ke datanya. Memanipulasi datanya, data yang ada di dalam tabelnya. Nah, kalau tadi kita perintah-perintahnya itu adalah create, drop, alter, dan lain sebagainya, pada DML ini perintah-perintahnya ada yang disebut dengan select. Dia gunanya untuk menampilkan, kalau tadi kan kita untuk menampilkan table atau database, kita menggunakan show ya. Nah, kalau untuk menampilkan data, kita akan menggunakan perintah select. Untuk menambahkan data, kita dapat menggunakan insert, mengubah data menggunakan update, dan menghapus data kita dapat menggunakan delete. Nah, misalnya, tadi di sini saya punya tabel mahasiswa. Kita describe dulu mahasiswanya. Mahasiswa. Describe mahasiswa. Misal di sini mahasiswanya tabelnya kan kolom di tabel mahasiswa itu ada NPM, nama, prodi, dan fakultas. Misal saya mau masukin satu buah data atau satu buah record pada tabel mahasiswa ini. Caranya itu menambahkan record pada table. Caranya, DML-nya kita tuliskan insert into nama tabelnya, di sini nama tabelnya mahasiswa. Lalu diikuti dengan struktur dari tabelnya. Di sini kan mahasiswa struktur tabelnya NPM, nama, prodi, fakultas ya. Ini di sini ada NPM, nama, prodi, fakultas. Strukturnya ditulis. Lalu ditulis lagi DML-nya values. Ini nilainya, values. Lalu enter. Ditulis nih values-nya. Kurung buka lagi. Di sini NPM-nya apa? Misal di sini NPM-nya G651170031. Lalu koma. Dan value-nya ini, yang si value ini, harus diikuti dengan kutip ya, tanda kutip. Kalau si struktur ini dia nggak perlu pakai tanda kutip, tapi untuk si data atau si record data ini dia harus menggunakan kutip ya. Yang kedua itu nama, misalnya namanya siapa? Namanya Firzatullah misalnya. Lalu prodinya apa? Misalnya prodinya di sini SI, fakultasnya misalnya FTKI. Kurung kutip tutup lagi dan kurung tutup titik koma. Nah, kurang lebih perintahnya seperti ini untuk menambahkan satu buah record pada table, ini menambah record. Misal di sini saya tulis insert into mahasiswa
Strukturnya misalnya NPM, di sini nggak usah pakai spasi, NPM, koma nama, koma prodi, koma fakultas, lalu spasi values, nilainya tuh apa, enter, kurung buka, misal di sini namanya NPM ya, yang pertama, struktur yang pertama adalah NPM. Jangan sampai salah tulis. Yang pertama ini NPM, nomor induk mahasiswa, misalnya. Dia 6511170031 misalnya. Lalu diikuti dengan nama, namanya misalnya Firzatullah. Diikuti dengan prodinya SI misalnya. Dan diikuti dengan nama fakultas FTKI. Kutip, kurung tutup, dan kita tutup lagi dengan semikolon. Lalu enter. Nah, kalau misalnya ada tulisan query oke, berarti si data yang tadi Firzatullah itu berhasil kita masukkan. Cara ngeceknya tuh gimana, Pak? Cara ngecek isi dari tabel mahasiswa tuh isinya apa aja? Caranya, teman-teman bisa tuliskan di sini select, spasi bintang, spasi nama tabelnya. Di sini misalnya nama tabelnya mahasiswa. Titik koma. Enter. Select bintang. Oh, mohon maaf. Select bintang from mahasiswa. Nah, jadi si tabel mahasiswa ini dia sudah ada record Firzatullah, NPM segini, prodinya SI, dan fakultasnya FTKI. Nah, lalu di sini perintah untuk menampilkan record mahasiswa. Record table. Select spasi bintang, spasi nama tabelnya. Diakhiri dengan semikolon, lalu enter. Nah, kurang lebih seperti itu cara menambahkan dan cara menampilkan data pada tabel. Terus gimana nih Pak caranya kalau misalnya saya mau masukinnya nggak hanya satu? Tadi kan saya masukin satu data doang nih, data si Firzatullah doang. Gimana kalau misalnya saya mau masukinnya lebih dari satu? Nah, caranya tuh gini, caranya hampir sama yang di atas. Teman-teman tulis DML-nya dulu, insert, into mahasiswa, lalu diikuti dengan strukturnya. Strukturnya di sini NPM misalnya, nama, prodi, fakultas, kurung tutup, values, enter. Nah, di baris kedua ini teman-teman bisa tulisin datanya sama seperti yang tadi. Karena tadi G6511700031 itu sudah ada di record database, maka kita nggak boleh masukin itu lagi karena si NPM itu harus beda ya. Misal di sini saya masukin G6511700032 misalnya. Nama mahasiswanya misalnya di sini Syatir, misalnya Syatir. Lalu prodinya misalnya TI. Lalu fakultasnya misalnya FTKI. Kurung tutup. Nah, di sini jangan dikasih titik koma atau semikolon. Kalau tadi kan di sini kita kasih semikolon atau titik koma. Di sini kita kasih koma. Kita enter lagi. Kita tulis lagi record data yang selanjutnya misalnya G6511700033 misalnya. Namanya misalnya di sini Indri misalnya. Prodinya misalnya ekonomi. Fakultasnya misalnya FE. Nah, teman-teman bisa lakuin ini nyampe beberapa baris pun, lebih dari satu baris, 1, 2, sampai seterusnya. Nah, tapi di baris terakhir itu, teman-teman jangan kasih koma lagi, tapi teman-teman kasih titik koma. Misal di sini saya hanya mau input 2 data saja, yakni data yang Syatir ini dan data yang Indri. Maka di data paling terakhir, data yang akan saya input paling terakhir, saya kasih titik koma atau semikolon seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini ada tulisan query OK, to row effect, berarti 2 row atau 2 record berhasil dimasukkan. Sekarang kita cek lagi dengan cara select bintang from mahasiswa. Enter. Di sini sudah ada 3 buah record atau 3 buah data pada tabel mahasiswa ini. Dia ada data Firzatullah yang sebelumnya udah kita masukkan, lalu ada data Syatir dan data Indri di sini. Itu perintah untuk menginsert atau menambahkan record pada tabel mahasiswa. Nah, gimana sekarang caranya untuk mengubah nilai si record-record ini? Misalnya ya, di sini Firzatullah itu NPM-nya dia atau prodinya SI. Saya mau ubah nih, si Firzatullah ini misalnya
prodinya mau diubah jadi TI misalnya. Gimana nih caranya, cara ngubahnya? Nah, cara ngubahnya kita bisa pakai perintah update. Mana ya di sini update, mana ya update order. Oh, di sini belum ada ya perintah update. Mungkin di sini saya tambahkan lagi perintah update. Gunanya untuk mengubah nilai dari record kepada table mahasiswa. Perintahnya atau DML-nya, teman-teman bisa tuliskan update spasi mahasiswa di sini, lalu ditulis di dalamnya seperti ini, kurung buka seperti ini. Mungkin di sini update ada nggak ya? Saya sudah tulis update belum ya? Update, insert, belum ada ya? Oke, jadi ditulis di sini update mahasiswa. Update spasi mahasiswa kalau nggak salah. Lalu diikuti dengan where. Update mahasiswa. Saya sedikit lupa ya ininya. Update table mahasiswa kalau nggak salah spasi apa yang mau diupdate, misalnya di sini akan diupdate tadi adalah nama ya. Nama sama dengan Firzatullah, misalnya prodi ya. Misalnya mau diupdate adalah prodi. Prodi sama dengan TI misalnya. Where NPM sama dengan G6511700031. Kalau nggak salah kayak gini ya, coba saya sedikit lupa juga perintahnya, ternyata salah ya. Update table mahasiswa. Coba sebentar saya stop share screen dulu ya. Saya lupa perintahnya. Update table query. Padahal kemarin di mata kuliah basis data lanjut saya baru nerangin tentang ini ya. Tapi lupa nih. Udah lama nggak megang database. Oke. Nih, jadi kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut mengenai database, mengenai website, atau mengenai pemrograman dasar, teman-teman bisa masuk ke web w3schools.com. W3 School. W3 Schools itu dia adalah satu website yang dibuat sama W3 Konsorsium atau lembaga yang menaungi website. Dia gunanya untuk mempelajari mempelajari bagaimana kita memprogram suatu website, memprogram suatu database, atau memprogram suatu interface pada website gitu. Jadi gunanya si W3 School tuh itu, web W3 School. Ternyata query-nya gini nih teman-teman. Query untuk update data di table ini, kita bisa tuliskan update. Misal di sini update. Lalu nama tabelnya diikuti dengan nama tabelnya tadi ya di sini. Ini nama table name ya. Nama tabelnya ini nama table. Di sini tadi contohnya misal nama tabelnya mahasiswa ya. Lalu di bawahnya kita tulis set, di sini set, apa yang mau di set. Contohnya tadi kita mau ngeset misalnya si Firzatullah ini dia prodinya mau kita ganti, tadinya SI jadi TI misalnya. Set prodi sama dengan TI, lalu diikuti dengan where, di bawahnya where, dan kondisinya seperti apa, where condition. Kondisinya tuh yang mau kita ganti tuh, kan kita mau ngeganti nih value dari si prodinya jadi TI. Yang mau kita ganti itu yang mana? Data yang mana nih? Record data yang mana? Kan ada 3 nih record datanya. Ada Firzatullah, ada Syakir, ada Indri.
yang mau saya ubah itu yang si record yang memiliki nama Firzatullah. Berarti bisa kita tulis where nama sama dengan Firzatullah di sini. Condition misalnya. Dan diakhiri dengan titik koma. Nih. Mengubah record pada table. Where di sini condition aja kali. Condition. Titik koma. Misal di sini kita akan mengubah update mahasiswa si Firzatullah ini prodinya mau kita ganti misalnya di sini set prodi sama dengan TI, SI-nya kita ubah jadi TI, enter where nama kita di sini yang unik di sini kan NPM sebenarnya, tapi karena di sini namanya itu Firzatullah baru satu record, kita bisa pakai nama atau mungkin kalau lebih spesifiknya unik itu kan NPM. Dia nggak boleh sama si NPM itu nilainya. Kita bisa ganti di sini where-nya pakai NPM misalnya. NPM sama dengan G65.117.0031. Titik koma enter. Nah, sekarang kita select bintang lagi from mahasiswa. Ternyata si Firzatullah ini sekarang prodinya udah keubah tadinya TI jadi tadinya SI jadi TI. Kan sebelum ini SI ya. Sekarang dia prodinya berubah jadi TI. Kurang lebih seperti itu untuk mengubah record pada database atau pada table. Nah, gimana sekarang caranya untuk menghapus record atau menghapus data pada table nih, Pak? Nih, caranya kita bisa menggunakan DML atau query delete. Mana ya di sini saya udah bikin lebih contohnya select update. Di sini where ya? Belum ada ya. Oh, ada ternyata di sini. Oh, update ada juga ya. Oke, di sini delete misalnya. Untuk menghapus delete. Contohnya di sini saya mau menghapus record Firzatullah. Saya mau menghapus mahasiswa yang namanya Firzatullah. Nah, DML-nya yakni delete spasi from, spasi nama tabelnya nih. Nama tabelnya apa? Mahasiswa. Diikuti dengan where misalnya kondisinya yang namanya sama dengan Firzatullah. Mau kita hapus nih. F-nya besar ya. Diikuti dengan titik koma seperti ini. Nah, maka si record Firzatullah tadi berhasil kita hapus dengan kondisi yang namanya itu Firzatullah. Jadi untuk menghapus satu buah record pada table itu kita bisa menggunakan DML delete. Kurang lebih seperti itu. Di sini kita tulis menghapus record pada table. Kita bisa menggunakan delete from nama table, lalu where condition, titik koma, enter. Kurang lebih seperti itu. Oke. Delete udah, tadi update juga udah. Lalu operasi relasi nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Saya share ininya, PowerPoint-nya. Oke, sejauh ini gimana teman-teman? Ada yang masih bingung atau mau ditanyakan terlebih dahulu? Jujur saya bingung semuanya, Pak. Saya jujur, Pak. Jujur ya? Bingungnya tadi stuck-nya di mananya? Di bagian mananya? Pas udah Saya tadi lagi ngerjain yang bagian itu. Bagian Yang mana? apa namanya? Yang create table. apa ya, table. Nah. Nah, dari situ saya salah mulu tuh, Pak. Terus ke bawahnya saya nggak ngerti dah, Pak. Nanti saya share ini ya, saya share notepad-nya nih. Saya share di web kuliah. Nanti teman-teman bisa kopas nih. Caranya gini nih, teman-teman. Cara untuk ngopasnya. Misal di sini saya drop dulu ininya. Misalnya saya mau bikin satu buah table ya. Saya drop dulu aja deh. Drop table mahasiswa misalnya. Kan ini table mahasiswa nggak ada nih. Show tables. Di sini nggak ada table mahasiswa karena table mahasiswanya itu udah saya hapus. Nah, saya mau kopas nih di notepad ini. Di notepad ini kan ada perintah untuk membuat table nih. Contohnya di sini. Membuat table, mana sih? Nih, cara membuat table. Misal di sini nama tablenya saya ubah nih, jadi mahasiswa misalnya. Lalu enter-enternya saya hapus nih. Enter-enternya harus dihapus dulu. Seperti ini.
Misal perintahnya kurang lebih seperti ini. Cara membuat table kan create. Dari create sini sampai titik koma di sini, saya copy nih. Saya blok, saya copy. Lalu saya paste di sini. Di command prompt-nya. Seperti ini. Lalu di enter. Nah, dia akan berhasil kebuat. Show tables. Itu query bisa dikopas kayak gitu ya. Misalnya saya share nih query-query si Notepad si query-query yang tadi saya buat. Teman-teman mau coba-coba misalnya ganti nama table-nya doang, misalnya jadi mahasiswa diganti misalnya jadi mahasiswa 2 misalnya. Teman-teman copy aja nih di sini. Teman-teman blok, lalu teman-teman copy. Lalu di paste di sini, klik kanan. Di bagian mouse-nya klik kanan sampai muncul kayak gini lalu enter. Nah, kan ini berhasil tuh kebuat nama table-nya mahasiswa 2. Show tables lagi dia ada 2 table gitu. Jadi nanti untuk coba-cobanya teman-teman bisa copy dari file Notepad-nya. Nanti file Notepad-nya saya share, saya upload, saya unggah di web Kuliah UNAS ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Gimana? Halo? Cukup, Pak, cukup. Cukup ya? Cukup ya? Untuk tugasnya nanti, saya akan simulasikan tugasnya itu kurang lebih akan sama dengan soal UTS ya. Cuma beda ininya aja, beda kasusnya aja. Kurang lebih nanti tugasnya bikin ini juga, bikin struktur database pakai query-query ini. Tiap mahasiswa tuh beda nanti case-nya. Nanti teman-teman cukup kumpulkan SQL-nya aja, teman-teman bikin pakai perintah-perintah yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu insya Allah nanti untuk tugas pertamanya ini yang sebelum UTS-nya ini akan saya buka di pertemuan ke-4 mungkin ya. Sekarang pertemuan ke-3 ya. Akan saya buka di pertemuan ke-4 dan terakhir kali ngumpulinnya di pertemuan ke-7. Sama halnya dengan mata kuliah PAA juga. Nanti PAA tugasnya akan saya buka di pertemuan 4 dan batas terakhir pengumpulannya itu di pertemuan 7 hari Sabtu jam 23.59. Jadi yang telat ngumpulin tugasnya, mohon maaf, saya nggak terima lagi setelah pertemuan 7 hari Sabtu jam 23.59. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Udah, Pak, cukup. Susah, Pak. Oke, cukup ya? Tidak, Pak. Oke, baik. Udah, Pak. Oke deh, saya cukupkan saja pertemuan hari ini. Saya harap teman-teman coba lagi yang tadi sudah saya jelaskan, dan saya harap nanti pada saat pengumpulan tugas dan pada saat UTS teman-teman bisa mengerjakan dengan mudah gitu ya. Dan di akhir perkuliahan nanti saya harap teman-teman bisa bikin database juga, karena nanti si database ini juga akan urgent sekali, kebutuhannya sangat urgent sekali dalam pembangunan SI, karena misal teman-teman mau bikin web, teman-teman mau bikin aplikasi desktop, ataupun teman-teman mau bikin aplikasi Android mobile, teman-teman akan perlu sekali database ini. Baik, untuk pertemuan ketiga mata kuliah database, saya cukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi. Ya. Masih, Pak. Ya, sama-sama.